Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengelolaan peserta didik. Sebelumnya, nama saya adalah Isnan Seni Juntaro dengan NPM 2010631056135 di kelas 3B. Video ini dibuat dalam rangka penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah pengelolaan pendidikan Universitas Singapura Bangsa yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertiannya. Pengelolaan peserta didik adalah pengaturan segala aktivitas yang berhubungan dengan peserta didik dalam mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan tertentu, mulai dari masuk hingga keluar dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dari Ali Imran 2003. Fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkaitan secara individual, sosial, aspirasi, segi kebutuhan, dan potensi peserta didik. Implementasi. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pelaksanaan. Pelaksanaannya awalnya itu diawali dengan penerimaan peserta didik baru. Dalam menerima peserta didik baru, hendaknya harus memperhatikan ketersiapan sekolah dan sistem pendaftaran atau seleksi peserta didik. Yang kedua, orientasi peserta didik atau MOS. Yang ketiga, penempatan peserta didik kelas-kelasnya. Pengelompokan berdasarkan friendship, achievement, aptitude, interest, dan intelligence grouping. Monitoring. Monitoring atau pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Hasil monitoring adalah catatan-catatan penting mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan tentang seluruh individu peserta didik, meliputi kondisi umum peserta didik, kendala peserta didik, dan kelebihan peserta didik. Evaluasi. Evaluasi belajar peserta didik adalah kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang berupa kegiatan kurikuler, co-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dari Azwar Zain, 2002. Tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Memungkinkan pendidik menilai aktivitas yang didapat, menilai metode belajar yang digunakan. Tujuan khusus dari evaluasi peserta didik adalah merangsang kegiatan peserta didik, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat peserta didik, memperbaiki mutu pembelajaran. Objek observasi video ini adalah SMA N5 Karawang. Sejarah SMA N5 Karawang. Pada tahun 1963 dengan surat keputusan Menteri Olahraga nomor 354 Depora 63 di Karawang didirikan Sekolah Menengah Olahraga Atas Negeri alias Semuan Karawang. Adapun lokasinya yaitu di daerah Cikuning dekat Pasar Karawang. Pada tahun 1977 berubah namanya menjadi Sekolah Guru Olahraga alias SGO Negeri Karawang yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Karawang. Pada tahun 1989, beberapa SGO di Indonesia dialihfungsikan menjadi SMA, termasuk SGO Negeri Karawang. Hal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0426 1991. Berdasarkan surat tersebut, maka SGO Negeri Karawang bertransformasi menjadi SMA Negeri 5 Karawang berdasarkan urutan nomor sekolah. Pada tahun 1995, SMA diubah menjadi SMU alias Sekolah Menengah Umum. Hal ini diterapkan Surat Keputusan Menteri nomor 55/1997. Karena itu SMA Negeri 5 Karawang menjadi SMU Negeri 5 Karawang. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama.
Pada tahun 2003 hingga sekarang, dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, SMU diubah menjadi SMA. Berdasarkan itu, maka sejak 1 Mei 2004, SMU Negeri 5 Karawang menjadi SMA Negeri 5 Karawang sampai sekarang. Visi SMA N5 Karawang mewujudkan SMA Negeri 5 Karawang yang berkarakter berprestasi dan berkeunggulan. Kompetitif ya. Visi SMA N5 Karawang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis standar nasional pendidikan. Yang kedua, mengembangkan warga sekolah menjadi insan pembelajar yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mengembangkan karakter dan nilai budaya bangsa sebagai bagian dari proses pembelajaran dan kultur sekolah. Yang keempat, mengembangkan proses pembelajaran interaktif yang mampu mengaktualisasikannya. Potensi peserta didik berbasis teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan prestasi dan kecintaan warga sekolah terhadap seni budaya dan olahraga. Yang keenam, yang terakhir, menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter kuat, menguasai ilmu dan teknologi, serta mampu bersaing memasuki perguruan tinggi maupun dunia kerja. Berikut adalah ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMA Negeri 5 Karawang. Ada banyak ya, ada 24. Yang pertama, eskul bola basket, eskul bola voli, eskul bulu tangkis, eskul tenis meja, eskul futsal, eskul sepatu roda, eskul taekwondo, eskul judo, eskul pencaksilat, eskul kerohanian Islam, eskul tari modern, eskul candra gemilang, eskul teater bunga, eskul karya ilmiah remaja, eskul Japanese extracurricular, eskul Pentagon English Club, eskul Fives English Debating Society, eskul Iptek 5, eskul Madin, eskul Pramuka, eskul Paskibra, eskul PMR, eskul Sispala, dan komunitas Coex. Hasil observasi SMA Negeri 5 Karawang. Dari sejarah hingga visi misi, SMA Negeri 5 Karawang cenderung berfokus pada pencapaian serta keahlian prestasi. Contohnya seperti prestasi ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 5 Karawang relatif aktif jika dibandingkan dengan SMA lainnya. Banyak pencapaian di bidang khusus diraih oleh SMA N5 Karawang, seperti prestasi kompetisi sastra dan olahraga. Contohnya dalam setiap bulan dan bahkan minggu, SMA Negeri 5 Karawang selalu mendapatkan prestasi dalam bidang olahraga. Contoh lainnya adalah dalam setiap tahun, SMA Negeri 5 Karawang selalu memberikan perwakilan untuk Karawang, Kabupaten Karawang, dalam kompetisi debat bahasa Inggris se-Jawa Barat. Tentu saja, ini merupakan contoh berjalan baiknya pengelolaan pendidik dalam keahlian ekstrakurikuler. Kesimpulan, pengelolaan peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan anak melalui proses pendidikan di sekolah.